Anjing yang baik. Bawa dia. Ini nona besar. Misi dimulai. Tolong jaga gue dengan baik, Tuan. Jauhkan dia dari bahaya siapapun. Jangan sampai dia menjadi penjahat. Oh. Ah. Oh. Tadi malam aku yang menyelamatkanmu. Jangan lupa. Aku juga bukan orang baik karena sudah menyelamatkanmu. Aku adalah penyelamatmu. Oh. Heh, kau harus patuh padaku. Tidak mau. Heh, kau juga tahu, di Universitas Shengde, tidak ada yang berani menggangguku kalau tidak tahu diri. Hanya akan diperlakukan lebih buruk. Mau aku jadi anjing? HMPH. Aku penasaran. Kau sudah dibawa kembali ke keluargaku. Kenapa masih ditekan oleh Gunan Feng? Si bodoh itu begitu keras? Ibuku adalah selingkuhan. Identitasku dibenci. Tidak bisa terang-terangan. Masuk akal sekali. Tapi ibumu yang selingkuh, bukan kamu. Apa hubungannya denganmu? Yinan. Siapa yang menyuruhmu bermain-main dengan anak haram ini? Apa yang kulakukan? Jangan pacaran sembarangan. Kau bergaul dengan anak haram yang statusnya rendah seperti dia. Ini memelukin keluarga. Gunan Feng adalah pilihan yang sepadan. Anda sangat menghargai Gunan Feng. Kalau begitu, Anda saja yang bersamanya. Kamu, HMPH? bagaimana kau berbicara dengan ayahmu? Apa kau kurang didikan lagi? Ayahku yang tercinta. Pernahkah Anda mengurusiku? Ayah, bawa aku pergi, ya? Mereka semua suka menggangguku. Ayah, bawa aku pulang, ya? Aku mohon, ayah. Kalau tidak cari masalah, siapa yang akan mengganggumu? Diam di sini dengan baik. Ayah, bawa aku pergi. Kembalilah dan bawa aku pergi. Ayah kandungmu sendiri tidak peduli padamu. Merasa tidak berdaya, ya? Jangan takut, kami akan merawatmu dengan baik. Hahaha. Aku dulu mengirimmu ke sekolah khusus untuk memperbaiki dirimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Oh. Bodyguard. Rumah ini tidak menerima anjing liar. User dia. Siapa yang berani menyentuh? Aku yang bawa pulang sendiri. Aku yang bawa pergi sendiri. Bukan urusanmu. Yin-en, aku peringatkan kamu. Jangan pikir lari ke sekolah bisa membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Siang ini pergi keluar untuk melukis. Kalau tidak bisa menghasilkan karya yang memuaskan, ayah akan menghukummu dengan keras. Aku bantu kamu. Benar. Aku mengontrol tingkat melukisku. Guru dan ayahmu tidak akan tahu.
Oh, Lihat apa? ham, Dengar kamu bicara bikin capek. ham. Suara ini kenapa? Luka dari Gunan Feng belum sembuh total. Ah. Kukira kamu cuma pura-pura, biar terlihat dingin dengan bicara sedikit. Benarkah? Tidak, aku. Apa adanya. Kenapa gugup? Cuma bercanda kok. Sudah kuduga kamu tidak berani. Hei, Lehate. Adik tirimu itu. Kapan dia bisa dekat dengan si nona besar? Kapan mereka jadi akrab seperti ini? Katak yang tidak tahu diri. Masih berhayal merebut hak waris dariku? HMPH lucu sekali. Ham, Xiao Ye. Kemarin malam kamu berani ganggu orangku di atap? Harus ada penjelasan dong. aku nggak ngerti omonganmu. Kamu mau apa? Nggak mau ngaku ya? Kepala batu banget, nanti kamu nangis juga. HMPH. Kamu akan menyesal. Aduh, siapa beraninya mukul gue? Yinen, Bilang. Siapa yang kurang ajar? Yinen, kita kan kenal sejak kecil. Bisa dibilang teman masa kecil, kok malah belain gue? Siapa teman masa kecil? Aku nggak dekat sama kamu. Wah, Kamu bikin gue jadi jahat. Aku ikutan kena getahnya. Kamu cuma pembawa sial. Kamu yakin mau putus hubungan sama gue demi si brengsek ini? Hah? Kamu, Dia bukan manusia. Dia anjing peliharaan. Aku bisa. Yinen, jangan tertipu sama wajahnya. Dia bukan orang baik. Bisa jadi dia lagi ngatur rencana jahat ke kamu. Oh, anjing kecil berani gigit majikannya? nggak berani. Jangan sok-sokan. Inen, dengerin nasihatku. Jauh-jauh dari gue kalau enggak. Hah, aduh. Diam. Ah. Kamu ngajarin gue? Balas dendam sendiri. Egg. Tangan. Tahu. Egg. Pergi. Yinen. Sebenarnya gue kasih apa sih ke kamu? Sampai kamu bela-belain dia. Urusan gue. Kamu mau ribut ya? Kalau begitu, aku bantu lebih besar lagi. Halo. Halo pamanku. Aku Yinen. Kudengar kau dan ayahku sedang berdiskusi kerjasama. Tapi Gunan Feng baru saja memukulku. Gimana nih?
Kalau nanti ayahku tahu, mungkin kerjasama dengan kalian akan dibatalkan. APA. ANN-nya. Jangan dihiraukan dia, jangan bilang ke ayahmu juga. Paman akan menghajarnya dengan baik. Baiklah, terima kasih pamannya. Iya. Inan, kau yang jahat malah lapar duluan. Terus kenapa? Humph, Ayo pergi. bangsat. Cepat bantu aku berdiri, Guye, kau tunggu saja nasibmu. Ah, Ah. haha. HMPH, sini. Oh. Aku nggak bisa ke sana. Heh. Ah. Aku suruh kau peluk? Maaf. Aku kira kau mau. Jangan sok akrab, nggak ngerti tanya aja. Aku akan kasih tahu apa yang harus kau lakukan. Tiarap. Halo. Kau harus dibalik. Baru pintar. Nggak berani lihat aku? Merasa terhina ya? Gue. Bukan. Membantumu adalah kehormatan. Lumayan sadar juga ya. Ini pelajaran kecil untukmu. Mulai sekarang, lakukan semuanya sesuai aturanku. Tanpa izinku. Jangan sembarangan bertindak. Dan ingat, kamu yang memulai. Menjadi anjing. Harus benar-benar setia padaku. Jangan ada pikiran jahat, mengerti? Ingat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena tadi sudah memberiku tamparan. Untuk kejadian tadi. Terima kasih. Anjing kecil yang tahu membalas budi. Pulang, kita lihat pertunjukan. Ayah, aku benar-benar tidak memukul Yin-En. Ini semua karena Guye yang menghasut. Dasar anak durhaka. Yin-En sudah mengadu langsung padaku. Kamu masih mau membantah? Aku, memfitnah adik? Aku, bodoh yang berpikiran sempit. Yin-En itu bisa kamu lawan? Kalau dia mengadu pada ayahnya dan merusak hubungan bisnis kedua keluarga. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, tenanglah. Kamu akhir-akhir ini cukup baik. Nanti aku akan adakan pesta untuk memulihkan namamu di keluarga. Dasar apa? Guye itu cuma anak liar dari kawasan kumuh. Masa sih? Ayah. Kakak. Jaga sikapmu. Kita saudara seayah lain ibu. Menghina aku sama saja tidak menghormati ayah. Ayah, aku tahu salah.
Gue, bahkan jika kamu memakai Yin En sebagai pelindung, percuma. Dia tidak bisa melindungimu setiap saat. Tunggu saja waktuku. Kamu akan lebih menderita. Keluar, tunjukkan progres tugasmu. Sayangnya, Tuan, tugasmu tidak ada perkembangan. Gue terus menjadi lebih gelap. Masa sih? Kamu bercanda? Dia lembut seperti kelinci. Lagi pula bukankah aku sudah melindunginya? Kenapa bisa begini? Maaf, Tuan, kemampuan sistem terbatas. Tidak bisa mendeteksi penyebabnya. Pergi. Yin En, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia bukan orang baik, mungkin sedang menjebakmu. Apa malam itu jebakan gue? Baik. Bawa dia kembali untuk diobati. Ya, Dia sebenarnya terus berpura-pura. Kepatuhan dan kelemahan semuanya bohong. Aduh. Ah. Hang. Ham. Sangat penurut. Kamu adalah penyelamatku. Kalau begitu, panggil aku. Wah, Heh. Bagus, gue. Aku penasaran. Kamu anjing kecil sungguhan atau serigala jahat? HMPH. Xiao Ye, aku sudah menunggumu lama. Kamu berani memanfaatkan Yin En untuk menjebakku. Biarkan ayah membuktikan, aku harus mengantarmu bertemu ibu rendahan di neraka itu. Pukul dia, ayo. heiha heiha heiha. Ah. Ayo, panggil lebih banyak orang. Bicaralah baik-baik, bicaralah baik-baik. Yin En. Ini urusan pribadiku dengan gue, tak perlu kau ikut campur. Kamu salah paham. Aku cuma ingin melihat keributan. Lanjutkan. Denga, jangan buat nona besar menunggu. Ah, Pukul dia. Ayo. Berhenti. Tadi kamu hebat sekali. Kenapa sekarang tidak melawan? Atau kamu sengaja ingin mendapat simpati Yin En? Dengan pura-pura lemah. Menarik, kamu memang bermasalah. Gue, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Tuan, tolong bantu. Kalau the Pukul Terrace Jug akan berubah. Semua tidak akan bisa keluar dari parkiran. Tidak mau. Kamu kuma anjing yang dia main-mainin. Kamu pikir dia peduli sama kamu? dia akan peduli. Pasti dia peduli. Anjing gila berani melawan aku.
Mati kau, Hila. Ah. Yinan, bukannya kamu bilang gak mau bantu si Guye? Aku juga pernah bilang, memukul anjing harus lihat tuannya. Kalau nggak ingat, pergi ke rumah sakit obatin otakmu. Pergi. Kamu beruntung kali ini. Menang. Gue, jujur sama aku. Apa kamu beneran nurut atau cuma pura-pura nakalin aku? Beneran nurut. Jangan bohong, aku benci pembohong. Kamu cuma punya satu kesempatan. Pikir baik-baik sebelum jawab. Apa kamu beneran setia sama aku? Gak perlu mikir, aku cuma setia sama kamu, Nona besar. Untung ada sistem bodoh itu. Kalau nggak, aku bisa tertipu omong kosongmu. Ah, Tugas nggak ada perkembangan. Apa artinya gue udah berubah jadi penjahat yang jahat di hati? Benar, Tuan. Gak nyangka dia selama ini cuma acting. Kalau Tuan mau menjinakkannya, mungkin akan sulit. Anjing liar paling ganas pun bisa dijinakkan. Apalagi manusia, pasti lebih gampang. Tuan punya cara? Mungkin. Asal kita temukan alasan dia jadi penjahat, selesaikan masalah hatinya. Bantu dia dapatkan semua yang dia mau. Kalau nggak ada pikiran jahat lagi, dia perlahan akan jadi orang baik. Ah. Dan nggak akan jadi ancaman buat aku lagi. Kalau gitu Tuan coba saja. Hei-hei-hei. Nona besar. Dokter udah obati luka gue. Sudah diikat sesuai perintah Nona. Dokumen yang kusuruh kamu siapin mana? Ini. Gue, kamu ganggu aku. Nona besar. Mi, mengapa? Jangan pura-pura lagi, nggak seru. Katakan, apa tujuanmu mendekati aku? Ayo aku tebak-tebak. Kamu ingin memanfaatkanku untuk melawan Gunan Feng. Lalu mengambil hak waris keluarga Gu. Benar kan? Ah. Kalau masih pura-pura bodoh, aku akan meracunimu sampai bisu. Lalu memotong urat tangan kakimu, biar kamu terjebak di sini selamanya. Ah. Nona besar memang pintar. Tak disangka ketahuan juga secepat ini. Gunan Feng ingin kamu menyingkirkanku. Tak semudah itu. Serat dia, beri makan anjing. Tuan Gu, aku sudah ikuti perintahmu. Menguntit Nona Yin selama seminggu. Dia selalu kabur ke atap kalau bolos. Sebentar lagi sampai. Ayo mulai. Hei, Kurang. Lagi. Hah? Akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Hah? Rokok yang sama dengan namamu. Aku suka. Tapi sekarang, kita bisa bicara. Apa maksudnya jual diri? Artinya harafiah, jadi anjingku. Hah, Aku bilang apa, kau lakukan.
Bisa? Tidak. Aku bisa bantu kamu dapatkan hak waris. Kalau begitu, tetap di sana saja. Hah. Aku setuju. Nona besar. Hitam di atas putih, cuma mainan, tak bisa mengurungku. Nanti kalau kamu sudah tak berguna, kita hitung perlahan. Siapa yang patuh, aku yang tentukan. Aku bilang boleh pergi? Pergi mandi. Jangan kotori mataku. Berdiri. Lepas bajumu. Ah, Lihat apa? Mau ku bantu lepas? Dulu aku memaksamu mengusir ibumu, agar kau jadi lebih kejam. Apalagi yang kau rindukan? Sepertinya hanya obat yang bisa membuatmu lebih sadar. Bicaralah. 10 tahun kau belajar apa? aku anak haram. Ingin diakui keluarga. Mendapat hak waris keluarga. Harus bayar harga lebih mahal. Tak boleh punya perasaan dan kelemahan. Hati harus kejam, cara harus kuat. Siapapun yang melawanku tak pantas hidup. Hahaha, kau punya kesadaran seperti itu. Aku sangat bangga. Sekarang aku tunggu kau dan kakakmu. Nanfeng siapa pewaris keluarga? Hahaha. Hanya aku. Bantu aku cari tahu apa itu Shigo. Hanya bisa ketahui itu sekolah eksperimen pribadi grup Gu. Di pulau dikelilingi laut. Terra Selassie. Orang di dalamnya seperti di penjara. Mirip SMA tertutup tempatmu dulu. Aku tahu. Kau bawa orang ke Shigo selidiki. Aku ke rumahnya. Ya, Apa yang dia alami di tempat itu? Sampai jadi penjahat licik. Setelah kau ketahuan di depan Nona besar, pengawalnya langsung ke Shigo selidikimu. Sekarang rencananya gimana? Tetap jadi anjing. Setan mengerikan ini dikendalikan Nona besar. HMPH. Kau teman Gunan Feng. Aha, Pilih mati. Atau kerja untukku. aha. WAHHAA. Nona besar bukan orang baik. Kau masih berani ganggu dia. Tak takut nyawa melayang? Heh. Aku lebih bukan. Main game saja. Yang kalah bayar nyawa.
HMPH. Ah, Maaf, Nona In. Kamar kerja yang Master Gu kedua. Siapapun tidak boleh masuk. Paman Gu bilang, aku boleh masuk keluar sesuka hati. Pergi. Apa-apaan ini? Ah, ah. Ingin tahu tentang aku? Baru saja menandatangani perjanjian denganku. Sudah mulai berulah. Gu? Ingin. Anjing. Katakan padaku, untuk apa foto-foto di dinding ini? Hah. Semuanya ingin membunuhnya. Ah. Termasuk aku. Tidak akan. Kamu pernah menyelamatkanku. Aku akan berterima kasih. Hah? Seharusnya begitu. Dasar gila. Patuhi perjanjian dengan baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Shengde. Hah. HMPH. Yang pertama. Nona Bizarre. Bagaimana dengan yang kuminta untuk kau selidiki? Aku dapat beberapa informasi tentang gue. Juga mendengar bahwa sejak kecil, dia sudah dilatih sebagai penerus. Tapi metode pendidikannya sangat kejam. Dicecar cambuk atau diberi obat-obatan. Tubuh dan jiwa mengalami siksaan dan kontrol yang tidak manusiawi. Hah? Ah. Akhir pekan ini adalah pesta pembuktianku. Kamu datang? Tergantung suasana hati. Mau hadiah apa? Kamu. Ah. Kamu datang saja sudah cukup. Ah. Ah. Ini caramu membujukku? Kalau begitu aku akan mengajarimu. Apa artinya merendahkan diri? Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Turun. Hai. Nah, baru benar. Tapi, kamu mengepal tinju, mau memukulku sampai mati? Ini produk baru yang dikembangkan perusahaan ayahku. Agar bisa melacak pergerakanmu. Saat aku membutuhkanmu, lampu merah akan menyala.
Oh, Aku bantu kamu memakainya, ya? mengontrolku. Anjing bodoh. Aku sedang memperhatikanmu. Jangan menolak. Tunggu. Aduh, kok detak jantungnya sampai 130? Kamu gugup. HMPH. HMPH. Seperti kamu, si miskin di kelas. Sampai mati pun tetap jadi orang miskin. Sekarang ada jalan pintas, mau? Tentu mau. Aku ingin Guye menghilang sebelum pesta peresmian. Tapi dia sangat waspada padaku. Aku butuh kamu untuk mengajaknya keluar. Bilang saja. Anak haram yang tidak melawan saat dipukul atau dimaki. Mengendalikannya. Bukan hal yang sulit. Kamu datang tepat waktu, Xiao Ye. Di mana barangnya? Beritahu aku. Kamu mencari ini? Ayo ambil kalau berani. Jangan melotot padaku. Hari ini aku sengaja memilih tempat ini untuk membuat kecelakaan untukmu. Lompatata. Heh, mengancamku? Pakai pisau? Sepertinya abu ibumu tidak penting. Kamu adalah pembunuh yang kejam dan tak berperasaan. Heh. Aha. Hahaha. Aduh. Bukan aku yang membunuhnya. Tidak. Ibumu memang kamu yang bunuh. Kamu adalah pembunuh. Aku tidak membunuh, berhenti bicara. Aku tidak membunuh. Aye, kakak sedang membantumu. Ah. Lompat saja, semua akan berakhir. Cepat turun dan lihat. Ibumu menunggumu di bawah. Hah. Ayo, terus meluncur. Naik dulu dan pikirkan. Pikirkan lagi. Eo. Guye, kamu gila. Hehe. Hampir. Aha. Aha. Pergi. Aha. Aku tidak ingin mengingat seseorang yang meninggalkanku saat masih hidup. Dan membuatku hidup dalam kegelapan. Ibumu meninggalkanmu, jatuh hingga menjadi vegetatif demi kabur dari keluarga Gu. Tidak benci dia? Eo. Legipilagia tidak akan banggan. Kamu mengantarnya pergi. Ini adalah pelajaran wajib di Sigao. Kalau kamu lemah hati, tidak pantas jadi anak guling tian. Eo. Tapi kenapa harus menjadikan penderitaanku sebagai lelucon? Guye, bagaimana ibumu mati? Kamu tidak sadar? Kamu adalah monster tanpa perikemanusiaan. Guye. Jangan membunuh.
Yin En, dia adalah iblis yang hatinya sudah terdistorsi. Bahkan ibunya sendiri dibunuh. Kamu masih mau membantunya? Apa kamu tidak percaya kata-kataku? Aku percaya. Hahaha. Dia percaya. Aku percaya dia baik. Ha. Ah, Berikan pisau itu padaku. Aku suruh kamu kasih pisau itu ke aku. dia bohongin aku. Sialan. Apa aku nggak bilang kamu harus dengerin aku? Gue. Kamu mau melawan aku? Gak tahan. Gak apa-apa. Aku yang urus. Kamu mau apa? Aduh. Aduh. Jangan macam-macam sama aku. Aduh. Aku nggak peduli soal persaingan di rumah tua keluarga gue. Asal berhubungan sama gue. Aku pasti turun tangan. WK. Waduh, game baru aja dimulai. Dia nggak mati. Game nggak bakal berakhir. Gue. Aduh, Demam 41 derajat, harus cepat diturunin. Hang. hack. Aduh. Hehe. Aku suruh kamu suntik, bukan suruh kamu mukulin orang. Nonik tenang, dia kan pasien. Pergi. Kalau nggak disuntik nanti jadi idiot. Bukan idiot. Hang. Gue lihat baik-baik siapa aku. Aku perintahkan kamu untuk disuntik. Kalau nggak disuntik otaknya bisa rusak. Aku takut. Kamu nggak punya hak untuk nolak. Aduh. Batuk. Bukan dicambuk, ya disuntik obat. Tubuh dan jiwa mengalami siksaan dan kontrol yang gak manusiawi. Aduh. Kamu kan udah tanda tangan kontrak sama aku. Janji mau nurut sama aku. Nggak boleh ingkar janji. Jangan takut. Disuntik biar cepat sembuh. Hari ini aku yang suntik, jangan marah. Kamu harus memikirkan baik-baik apa yang salah hari ini. Aku salah karena tidak mendengarkan. Benar sekali. Kedepannya jangan bertindak gegabah. Apapun yang kamu lakukan harus memberitahuku dulu. Patuh padaku. Membuatku senang adalah yang paling penting. Mengerti? Ya, mengerti. Dan juga,
Jangan mudah percaya pada orang luar. Terutama orang seperti Bayran yang bermaksud jahat. Kalau tidak, kamu akan tertipu seperti hari ini. Kalau kamu Selain aku, istimewa. Selamat, Tuan. Tugas telah selesai 20%. Gue akhirnya mulai menerima latihanmu. Berarti caraku benar. Benar? Tindakanmu menyembuhkan hati gue yang gelap dan tertutup. Tuan, teruskan semangatmu. Aku sangka seorang penjahat yang tak pernah merasa kebaikan dan perhatian benar-benar akan mengakui Tuan. Tugas ini jadi menarik. Tak tahu batas. Bahkan melakukan hal bodoh, seperti merusak Seng Minyan. Wajahku kau coreng. Ayah, ini gue dan Bayran bertengkar, bukan aku. Perhatikan ucapanmu. Apa kau anggap ayahmu bodoh? Tanpa campur tanganmu, apa yang bisa dilakukan Bayran yang miskin itu? Mulai hari ini, Aye adalah putra sah keluarga Gu. Siapapun tidak boleh meremehkannya. Ya. Xiao Ye, kau pikir diterima keluarga? Masa lalu yang koter tak ada yang berani angkit lagi? Tunggu saja sampai kau mati oleh desas-desus. Aku akan membuatmu hidup dalam bayang-bayang selamanya. Dengan cara apa Xiao Ye? Sekejap jadi anjing di belakang nona besar. Sekarang dia resmi jadi putra kedua keluarga Gu. Putra apa? Pembunuh berhati hitam lebih tepat. Kamu belum lihat video di situs kampus? Dia membunuh ibunya sendiri. Sangat menyeramkan. Nah. Sedang ngobrol apa? Aduh. Aduh. Pura-pura nggak tahu ya, Nonain. Kamu tiap hari bergaul dengan pembunuh. Nggak takut mimpi buruk? Aku tahu kamu yang mengunggah video itu. Aku tahu apa maumu. Hapus videonya. Aku bisa menghancurkanmu dengan uang. Aduh. Mungkin kamu salah sasaran. File aslinya nggak ada padaku. Ada di Gunan Feng. HMPH, gimana rasanya gue? Gunan Feng. Udah cukup belum? Sekarang semua orang tahu wajah aslimu. Kamu bakal diamonjin di mana-mana. Anak durhaka yang gak kasihan sama ibu kandung sendiri. Nggak pantas dicintai, hahaha, kenapa? Kena titik sakitmu ya? Tapi faktanya memang begitu, kamu nggak pantas bersaing denganku. Apa istimewanya kamu? Gunan Feng. Kamu suka banget jadi pusat perhatiannya. Aku juga bakal bikin kamu merasakan hal yang sama. Rasanya diserang seluruh sekolah. Aduh. Aduh. Yin En. Hahaha. Tuan Muda. Gue aja bisa merayu, kenapa kamu enggak? Kalau Yin En memang penting, kamu bisa merebutnya. Masih khawatir nggak dapat hak waris? Benar-benar kata-kata yang membingungkan orang dari mimpi. Heh.
Miskin. Tapi otaknya lumayan encer. Nona Yin bukan sombong, tapi mau menghinaku. Kalau begitu tunggu saja diganggu oleh sampah seperti Gu Nanfeng. Nona, video tuan muda Gu kedua sudah dihapus. Sekarang seluruh sekolah membicarakan Gu Nanfeng yang memukulmu. Dia nggak bisa membela diri. Aduh, Aku hampir mati demi kamu. Kamu nggak ada rasa terima kasih sedikit pun? heh. Aku akan lebih patuh. Hanya mendengarkanmu. Kenapa sistemnya tidak bereaksi? Kamu bilang. Apa itu jujur? Ah. Lebih manis dari sebelumnya. Aku akan memberimu hadiah resmi. MA. M. Hom mau? Ham. HMPH. Ham. Masih mau sekarang? Aku percaya dia baik. Jangan takut. Disuntik baru cepat sembuh. Beritahu aku. Kamu benar-benar suka. Benar-benar mau? Mau. Kalau begitu ingat perasaan tadi. Heh. Ini sangat berbahaya. Kalau kamu masih berbohong dan menipuku. Lain kali kalau kutangkap. Aku tidak akan melepaskanmu. HMPH ini khusus kubuat untukmu. Kalung khusus anjing kecil. Tidak boleh dilepas tanpa izinku. Mengerti? Ham. Tuan, misi kali ini berkembang pesat, sudah 40% selesai. Silakan periksa. Paman Yin, aku datang untuk minta maaf. Sekolah Nanfeng ramai membicarakannya. Kamu menyentuh putriku, kalau keluarga Gu tidak bisa memberi penjelasan. Aku akan menuntut hal ini sampai akhir, Paman Yin. Aku benar-benar menyukainya, tidak kuduga pengakuanku. Dia akan menolakku dengan sangat emosional. Kalau begitu, Enen tidak mengerti. Paman Yin, Enen sangat baik. Jadi aku mohon izinkan kami menikah. Bangunlah. Ham. Kalau tidak ada urusan, kamu pulang saja dulu, jangan ganggu istirahatku. Hah. Parangga? Masih ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Bukannya ayah sibuk? Masih sempat peduli sama aku? Ayah cuma punya kamu satu anak perempuan, masa tidak peduli?
Kamu harus lebih besar hati, jangan salahkan Nanfeng. Dia sudah minta maaf dengan tulus. Ayah mempertimbangkan kerja sama bisnis kedua keluarga. Dan menyetujui pernikahan politik antara kamu dan dia. Pernikahan politik? Menurut ramalan Sistang, kalau aku menikah dengan Gu Nanfeng, gue pasti akan membuat masalah. Bukankah ini semakin mendekatkan aku pada kematian? Tunangan Gu Nanfeng. Harus ikut dia ke neraka. Hah, kenapa urusan hidupku dijadikan bisnis? Yin Zuangi, apa kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Ayah hanya berusaha yang terbaik untukmu. Nanfeng adalah anak tertua keluarga Gu. Adalah pilihan terbaik di seluruh Youjing, kalau bukan dia. Apa kamu mau memilih pembunuh berbahaya seperti Guye? Aku memilih dia. Aku suka yang berbahaya. Kamu benar-benar keras kepala. Sebelum pertunangan, kamu tidak perlu ke sekolah dulu. Apa? Mau mengurungku? HMPH. Tuan Gu, kabar darurat. Gu Nanfeng mengincar Yin En. Berusaha mendapatkan pernikahan politik, sebentar lagi akan bertunangan dengannya. Apa? Kekuasaan keluarga Yin di Youjing, tidak ada keluarga lain yang bisa menyaingi. Kalau Gu Nanfeng benar-benar berhasil, sangat merugikan bagiku. Aku sangat menyarankan kamu menggunakan siasat pria tampan untuk bersaing. Siapa tahu bisa menang seperti anak anjing. Hancurkan dulu baru bicara. Waduh. Nona Yin, mau kabur ya? Dasar mesum. Jauh-jauh dariku. Mau memanfaatkanku untuk pernikahan politik demi mengukuhkan posisimu. Di kehidupan selanjutnya pun tidak mungkin. Hahaha. Jangan bicara terlalu mutlak. Kai mendekatmu. Itu juga niat jahat. Lebih baik kau menghabiskan waktu denganku. Mungkin kau akan menemukan bahwa aku lebih baik darinya. Lihat betapa perhatiannya aku, bahkan membawakanmu bunga. Melihatmu hanya membuatku mual. IUKH. Gue. Yin En, perlu ku bawa pergi? Jangan repot-repot, kau tak bisa membawanya pergi. Yin En, lebih baik kau menikah denganku dengan baik-baik. Kau seharusnya lebih tahu dari siapapun. Keputusan ayahmu tidak bisa diubah. Taein Miraka. Lari. Kejar. Aha. Benar-benar hanya bisa lari. Kau ingin membuatku lelah? Aku sudah menurutimu, kenapa masih marah? Bodoh yang tak bisa berpikir lentur. Aku senang. Aku ingin menari untuk merayakannya, oke? Aku tidak bisa menari. Menganggap semua serius, begitu polos. Semakin tidak seperti penjahat. Pria kaku. Pergi. Hang. Hang. Sudahlah. Hari ini penampilanmu cukup bagus. Mau hadiah? Hadiah apa?
Ini hadiah. Tamparan adalah hukuman. Ciuman adalah hadiah. Salah harus menerima hukuman. Patuh akan dapat hadiah lagi. Mengerti? Apa? Kenapa gelang ini terus berbunyi? Pasti rusak. Akan kubuang. Jangan, ini pemberianmu, harus dihargai. Kau. Detak jantungmu cepat sekali. Apa penyebabnya? Aku akan membawamu untuk mendinginkan diri. Mau pergi kemana? Kalian berdua pergi ke sana. Sekelompok orang tak berguna, jika tidak bisa menemukan nona besar, jangan kembali. Paman Yin, jangan marah dulu. Enen dibohongi oleh Guye, jadi dia bertindak bodoh. Lebih baik umumkan berita pernikahan di industri terlebih dahulu. Begitu tanggal pertunangan ditentukan. Aku yakin Enen akan mengerti. Kamu benar, tidak bisa membiarkannya bertindak semaunya lagi. Aku akan segera meminta sekretaris mengumumkan kabar gembira ini. Terima kasih, Paman. Kenapa kamu terus memandangiku? Cantik. Mulutmu cukup pandai memuji, pagi-pagi sudah berusaha menyenangkanku. Apa kamu khawatir? Aku setuju untuk menikah dengan Gunan Feng. Nona besar dalam masalah, berita pernikahan keluarga Gu dan Yin sudah tersebar ke seluruh Youjing. Main licik. Aku yang akan menanganinya. Saat ini penjinakan baru selesai 40%. Kondisi gue sangat tidak stabil. Berisiko menjadi gelap sepenuhnya kapan saja. Harus menghindari konfrontasi langsung antara dia dan Gunan Feng. Terstimulasi. Aku yang akan menangani ini, kamu tidak boleh ikut campur. Tapi. Tidak ada tapi, lakukan apa yang kukatakan, jangan membantah. Beli aku sarapan. Nona besar, kenapa kamu tidak meminta bantuan gue? Dia tidak cocok untuk turun tangan dalam hal ini, jika ayahnya menyelidiki. Akan mempengaruhinya mendapatkan hak waris. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Cari beberapa orang yang memiliki catatan kriminal, tunggu di ruang pesta. Aku akan pura-pura setuju untuk menikah. Lalu menipu Gunan Feng untuk datang. Dan membuatnya menghilang tanpa suara. Gunan Feng. Kamu benar-benar hebat, menikah denganku sama saja dengan mendapatkan kartu terbesar untuk hak waris. Di masa depan, apalagi yang bisa dilakukan gue? Sudah siapkan yang kamu suka. Memberikanmu tamparan untuk merayakan pernikahan kita. Kekasihku yang liar, aku suka itu. Kekasihku, biar kukabarkan padamu. Nanti datanglah ke kamar hotel pernikahanku. Akan kuperlihatkan siapa diriku sebenarnya. Akhirnya sadar juga, kenapa tidak dari dulu? Si pecundang menyebalkan. Bencilah aku. Inen, inikah pikiranmu yang sebenarnya? Pura-pura baik padaku. Kau tak beda dengan mereka yang menindasku. Dia terus membohongiku, pura-pura baik.
Pancing Gunan Feng ke tepi sungai. Baik, segera kulakukan. Katanya mau ke hotel pernikahan. Kenapa ganti ke tepi sungai ini? Di mana dia? Guy. NSI pejingin mengkhianatiku. Aha, Gunan Feng, aha, kau tak seharusnya mengincar Yin En. aduh. Permainan hak waris ini sudah waktunya berakhir. Humph. Ingin membunuhku? Guy, Veronica kau? Ah. Bahkan jika kau membunuhku, keluargaku takkan melepasmu. Hei ah. Ahahaha. Kau juga takkan bahagia. Tewas di sungai. Ah. Ah, Ada beberapa tangan lama yang disiapkan di balik ruang pesta. Siap menunggu perintahmu. Gunan Feng buru-buru ingin menikah denganku. Kenapa sampai sekarang belum muncul? Apa dia sudah tahu rencanaku? SSS. Kesalahan sistem besar. Kesalahan sistem besar. Tuan gue sudah diambang kegelapan. Ah, ini tak mungkin. Kau juga takkan bahagia. Ah. Tewas di sungai. Ah. 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 Gue, kau pikir aku tidak siap? Sebelum datang, aku sudah mengirim lokasi ke ayahku. Kalau kau bunuh aku, kau juga tidak akan bisa lolos. Gue. Tenanglah, bukankah sudah kukatakan jangan bertindak sendiri? Kenapa masih nekat bertindak di belakangku? Usai sendiri. Hahaha. Ah. Kenapa kau berani sekali? Sekarang bahkan perkataanku tidak kau dengarkan? Aku manusia, bukan anjing. Hahaha. Jangan bohongi aku, buru-buru datang ke sini. Bukankah untuk menyelamatkan tunanganmu, Gunan Feng? Sayangnya, kali ini kau tidak bisa menghentikanku. Apa yang kau bicarakan? Letakkan pisau itu. Kau memang anjing. Tidak akan. Sistem. Apakah tugasku akan gagal lagi? Gue memang dilahirkan sebagai orang jahat. Aku tidak bisa menjinakkannya. Tidak akan, tidak akan. Bunuh saja aku. Bunuh aku, buang ke sungai. Beranikah kau? Apakah kau sangat peduli pada Gunan Feng? Sampai mau mati untuknya? Hahaha. Aku pura-pura setuju dengan Gunan Feng. Hanya untuk menyingkirkannya diam-diam, ini membantumu. Kau mempermainkanku. Memangnya? Kau pikir aku akan menuruti keinginanmu? Sayangnya, ada yang tidak patuh. Merusak rencanaku. Maaf, aku takut kehilanganmu. Hanya kau yang baik padaku. Aku salah, pukul atau marahilah aku. Tadi bukan sangat berani? Bukankah mau membuatku mati untuk cinta? Lanjutkan. Apa yang kuberikan? Bukan bisa kau buang atau minta sesuka hati. Kau sudah kehilangannya. Aku memohon padamu. Aku benar-benar tahu salah, lain kali tidak akan gegabah lagi. Tidak akan ada lain kali. Sistem telah berhasil di-restart. Data telah pulih. Selamat, Tuan. Tugas telah selesai 60%. Berlututlah dan renungkan kesalahanmu. Ini untukku? Aduh, Linye. Aku sudah lihat data yang kamu temukan di SEA sebelumnya. Hari ini ulang tahun gue. Ya, Nona. Kamu tidak perlu ke hotel pernikahan. Belikan aku kue. Baik. Untuk anjing.
Benar-benar anjing. HMPH. Jangan ambil. Maafkan aku, ya? Siapa yang menyuruhmu merangkak masuk? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Taruh. Oh. Ham. Ham. Kamu pikir aku sudah mati? Kenapa tidak bawa dupa dan bakar? Aku cek di internet, katanya minta maaf harus tulus. Dan bersujud adalah yang paling tulus. Bersujud sekali bisa menyelesaikan konflik. Ha. Bangun. Aku bilang bangun. Bangun. Ah. Ah, Ham. lepaskan bajumu. Ah. Lari. Bukan kakak keempat. Hahaha. Lari. Ah, kapan kamu naik ke tempat tidurku? Bicara. Mulut buat apa? Tidur sambil berjalan tadi subuh. Ah, tidur sambil berjalan tadi subuh. Kamu memang suka cari masalah. Tadi malam ada mencuri cium aku? Ham. Tidak. Ham. Hanya berpegangan tangan. Ah. Kukira kamu hebat. Apa kamu belum bangun? Lupa identitasmu. Tidak lupa. Hah? Kalau begitu katakan padaku. Kamu milik siapa? Milik INN. Aku Guye dari INN. Salah. Kamu apa bagiku? Anjing kecil. Hah? Ah, aku maafkan kamu. Jangan ulangi lagi. Ham. Wah, berani pulangnya? Diam. Berisik. Bunan Feng, kenapa tidak tinggal lebih lama di rumah sakit? Camel.
Sambong APA, kita masih dalam hubungan pernikahan. Pertunangan tetap berjalan, kamu tidak bisa lari. Jan Gonmara. Kamu, bantu kakak merawat kakak ipar dengan baik. Legipula kita semua satu keluarga. Aku bilang aku tidur, pergi. Pergi, Mara APA. Aku punya solusi bagus, kali ini kamu akan senang. Hang. Gu. Tuan muda kedua. Gunan Feng sangat mempercayaimu. Aku ingin kamu menjebaknya. Buat skandal, pertimbangkan untuk bertransaksi. Aku tidak pernah memihak. Hanya melihat keuntungan. Apa yang bisa tuan muda kedua Gu berikan padaku? C7. Ambil barangku. Jika tidak beres, kamu tahu akibatnya. Kirim foto ke Yin Zuangi dulu. Hey. Bosku, didik anakmu dengan baik, pernikahan batal. Bukannya kamu punya pendirian? Ayah juga lihat beritanya. Masalah pernikahan adalah kesalahan ayah, sudah dibatalkan. Bukan berarti aku harus jadi selingkuhan Gunan Feng. Bukannya datang untuk menjemputku bertunangan? Kenapa sekarang berubah pikiran? Ayah juga salah menilai Gunan Feng. Tidak tahu dia plan dan suka main-main dengan perempuan. Kalau tahu, pasti tidak akan setuju. Ayah minta maaf sepenuh hati padamu. Tidak perlu minta maaf. Lain kali tanya dulu pendapatku. Kali ini kau melakukannya dengan baik. Caranya cukup cerdik. Setelah skandal Gunan Feng terbongkar, kali ini dia rugi besar, tinggal tambah sedikit api. Guling Tian pasti akan meninggalkannya. Hadiah. Untukku. Melihat penampilanmu hari ini cukup bagus. Mau hadiah kecil? Hadiah apa? Hang. Ini hadiahnya. Hang. M. Tamparan adalah hukuman. Ciuman adalah hadiah. Ambil sendiri. Kau menggigitku. Pikir dirimu anjing? Tidak bisa mencium. Tidak bisa mencium? Cari orang lain untuk latihan, setelah bisa baru datang lagi. Mau latihan denganmu. Kau tahu apa yang kau katakan? Coba ulangi sekali lagi. Kau harus pulang. M.
Tidak mau. Mau tidur denganmu. Tidak boleh. Kita bukan pacar, juga tidak ada hubungan pernikahan. Sekarang kau sedang menggangguiku. Kalau jadi selingkuhan boleh? Ha. Logika macam apa itu? Aku orang normal, tidak tertarik punya selingkuhan. Kalau hadiah untuk anjing kecil boleh? Itu bonus. Dan lihat performamu berikutnya. Bisa minta uang muka? Tidak bisa. Ham. Bodoh. Gosip tentang Wen Nanfeng sudah menyebar luas. Perusahaan gelap milik Guling Tian. Sudah beberapa yang ditutup. Sudah waktunya mengakhiri permainan warisan ini. Apa ini? Dokumen yang kucuri dari sekolah swasta. Bisa membuktikan Guling Tian meneliti obat ilegal. Aku kagum. Memang harus kamu. Merencanakan sampai akhir lalu melancarkan serangan ganda ke ayah dan anak itu. Setelah aku dapatkan hak waris, kamu laporkan ke polisi. Ah. Sampah yang emosional. Qiu Junsheng, pernikahanmu dengan keluarga Yin. Sekarang internet penuh dengan gosip tentang kalian. Bisnis gelap terbongkar, aku hampir diselidiki. Ini semua rencana wanita itu, Bairan. Aku sudah memecatnya secara paksa. Sudah terlambat untuk menebus. Aku sia-sia membesarkanmu dengan susah payah. Mulai hari ini, I adalah Ali Waris yang paling memenuhi syarat. Kenapa dia bisa mengambil alih keluarga? Yan Yi, saatnya bertindak. Lihat wajahmu itu. Sekarang tahu kenapa Aye lebih baik darimu. Dia kuat bukan berarti dia pemenang terakhir. Aku tidak akan menyerah. Selesai urusan keluarga Gu, jadi ahli waris. Datang untuk menyombong. Aku datang untuk hadiah. Hah? Kamu memang keras kepala. Harus tidur denganku. Ham. Tidur bersama, baru tidak mimpi buruk. Ah. Mimpi kali. Tidur sendiri di kamar tamu. Aku tidak ada waktu untukmu. Yin En. Kalau tidak dijawab, aku ambil hadiah sendiri. Apa yang kamu sembunyi-sembunyi? Aku tidak mau tidur di kamar tamu. Hanya mau tidur di tempat tidurmu. Jangan keterlaluan. Ham. Masih berani mencuri cium aku nanti? Cium. Berani mengaku tapi tidak berani. Ham. Apa karena aku terlalu baik padamu akhir-akhir ini, jadi kamu masih berani? Ah. Berani. Heh. Anjing kecil yang tidak berbohong. Boleh dapat hadiah khusus sekali. Tidurlah di sampingku.
enggan pergi. Kamu mau tinggal di rumahku? Aku ingin bertemu ayahmu. Ah, apa karena belum dihina akhir-akhir ini, cari ayahku untuk dimarahi? Aku ingin meminta persetujuan ayahmu untuk menikahiku. Menikah. Suka aku. Aku suka kamu. Kamu tahu apa arti suka? Asal bicara saja. Tidak ada sikap seperti anjing lagi. Siapa yang mengajarimu? Aku tahu suka padamu tidak perlu diajari. Itu naluriku. Selamat Tuan dapat kejutan, gue menyerah dengan sukarela. Tugas sudah selesai 80%. Sangat mungkin berubah dari hitam ke putih, harap lanjutkan. Lakukan usaha terakhir. Kalau begitu pergilah berurusan dengan ayahku. Kita lihat saja. Tunggu aku. Ah. Gunan Feng, kamu berani kembali ke keluarga Yin untuk membuat masalah. Kamu tidak ingin hidup? Tentu aku sangat sayang nyawa, hanya ingin mengundangmu untuk berkunjung. Ah. Inilah akibatnya melawanku. Aku memang tidak menyangka, grup Gu akan jatuh ke tanganmu. Kamu membuatku terkesan. Grupnya juga bisa kuberikan padamu. Aku hanya ingin Yin En. Hah? Tapi kamu jelas-jelas memanfaatkan putriku sebagai pion. Berpura-pura cinta. Dia pion. Tapi sekarang meskipun terjebak dalam situasi sulit, aku bahkan tidak menggunakan bidak ini, melainkan melindunginya. Dialah yang mengendalikan setiap langkahku. Aku rela mengorbankan seluruh permainan catur demi dia. Kau tidak berbohong, aku bisa melihatnya. Sekarang kau layak untuk Enen. Aku tidak menentang. Aku juga tidak tahu sejak kapan aku berubah dari pemburu menjadi mangsa yang dikendalikan Yin En. Tapi aku tidak menolak perasaan ini, malah menikmatinya. Nona Guy. Gunan Feng, kau ingin memanfaatkanku untuk mengendalikannya. Apa kau tidak terlalu kekanak-kanakan? Seharusnya aku melakukan ini sejak lama. Kalau bukan karena kau ikut campur. Posisi pewaris seharusnya milikku. Tahu kenapa aku memilih tempat ini? Karena tempat ini adalah neraka bagi Guye. Aku akan meninggalkannya di sini. Gue, Jangan bergerak. Atau aku akan membunuhnya, kau tahu. Hahaha. Lepaskan dia. Asal kau patuh. Aku akan mengembalikan Nona dengan selamat. Apa yang kau berikan padanya? Ini obat baru yang dikembangkan Guling Tian. Setelah disuntikkan, Saraf akan lumpuh, anggota badan melemah, tidak lama lagi. Kau akan menjadi sampah.
Gue. Gue, aku tidak mau kau merendahkan diri. Aku tidak perlu kau selamatkan, pergi sana. Aku tidak mau kau merendahkan diri pada sampah seperti Gunan Feng. Kalau tidak, kau tidak layak jadi anjingku. Arak obat. Gue. Gue. Kemarilah, hahaha. Gue. Buona dia. Gue. Lihat baik-baik siapa aku. Kau lihat baik-baik. Aduh. Aduh. Aduh, aduh. 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 Sekarang aku tunanganmu. Bukan anjing, ayahmu sudah menyetujuiku. Aduh. Gue, kamu tidak bisa membunuhku, meskipun kamu adalah penerus. Ayah juga tidak akan membiarkanmu. Hai. HMPH. Tapi dia sudah pergi menebus dosa. Aye, orang-orang di dunia bisnis itu tangan dan hati mereka kotor. Bertindak kejam. Cepat beradaptasi, tunjukkan hasil padaku. Sayangnya kamu tidak akan melihatnya. Aku tidak akan hidup seperti yang kamu harapkan. Karena Yin En tidak mengizinkannya. Halo tuanku, Departemen Kepolisian menerima laporan. Anda diduga meneliti obat-obatan terlarang dengan dalih mendirikan sekolah swasta. Silicon Ikit Kami, Untuk Membantu Penyelidikan. Menghabiskan begitu banyak waktu untuk melatihmu. Kamu hancur karena seorang wanita. Ai! Kamu tidak apa-apa? Berani membuatku khawatir. Nona Gu, adik kedua Gu terluka tenggorokannya. Butuh waktu untuk pulih. Tenang. Tidak akan jadi bisu. Baru bangun sudah minta hadiah. Takut aku ingkar janji. Aduh, Lepaskan. Kamu mengambil keuntungan dariku. Lepaskan. Mulai sekarang, tidak akan mimpi buruk lagi. Aku hancurkan tempat yang mengurungmu selama 10 tahun. Gue. Mulai hari ini, kamu bebas. Apa? Mau ku bujuk?
Sedang memikirkan apa? Tuliskan padaku. Aduh. Aku kan ada di depanmu. Masih perlu dipikirkan? Apa kamu gila? Kalau begitu, tunggu sampai mati. Merayakan dengan gembira sang tuan menyelesaikan misi, penjinakan berhasil. Crisis Telebracker. Gue tidak akan pernah menyakiti Anda lagi. Sebaliknya, dia akan selalu melindungi Anda. Ah. Dia sebenarnya tidak perlu diganti. Dia satu-satunya yang dengan tegas memilihku. Ciuman ini memiliki makna yang berbeda dengan hadiah. Ini menandakan bahwa aku menyukaimu. Sudah ingat? Ini adalah rasa sukamu padaku. Sudah ingat?